Papa enggak! Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Childy tahun 2023. Yo, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok gangster yang saat itu sedang menyekap seorang pria. Dalam suasana gudang yang gelap, para gangster menerima telepon dari bosnya yang bernama Choi. Kemudian mereka berjalan ke depan untuk melihat suasana di luar yang sedang hujan deras. Namun tiba-tiba entah bagaimana caranya pria itu bisa melepaskan diri. Pria itu memukul kedua gangster itu menggunakan palu. Dengan sok coolnya, ia melihat salah satu dari mereka belum mati, ia pun membereskannya. Tak berselang lama, Bos Choi datang dengan dua pegawainya. Ia pun masuk ke dalam gudang itu, namun hanya untuk melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ia pun memiliki firasat buruk, lalu menyuruh dua pegawainya untuk pergi. Akan tetapi tiba-tiba dengan merasa ketakutan, Bos Choi kokosehan atau merangkak ingin membuka rolling door untuk meninggalkan gudang. Lalu seorang pria mendekat yang ternyata itu pria yang tadi disekap. Ia menodongkan pistol dan berkata, "Lama tak bertemu temanku." Bos Choi yang berusaha bernegosiasi akan memberikan uang, namun pria itu tidak suka berkompromi. Ia mencoba membunuh Bos Choi secara perlahan. Nah, karena sudah terlihat rarainya, perkenalkan dulu pria ini bernama Nobleman. Entah dia itu psikopat atau pembunuh bayaran, Mimin juga belum tahu. Yang pasti, Nob mulai membunuh Bos Choi dengan obeng Min tanpa rasa kasihan. 날카롭고 잘 되는 칼보다 빨리 죽지도 못해요. Scene berpindah ke sebuah negara di Asia Tenggara, tepatnya di Filipina. Diperlihatkan pertandingan tinju yang sedang berjalan, menampilkan pria bernama Marco yang sedang bertanding. Dari barisan penonton juga terlihat Nobleman hadir di sana untuk menyaksikan. Setelah melihat Marco menang dalam pertarungan tersebut, Nobleman pergi dari sana. Kemudian Marco yang sedang membersihkan lukanya mencoba melihat kembali wajahnya di cermin yang terlihat babak belur. Dan saat keluar dari kamar mandi, para gangster yang menunggu Marco memberikan beberapa uang untuk Marco. Namun jumlah uang yang Marco minta tidak sesuai, dan Marco mencoba merebut uang dari bosnya itu. Sesampainya di rumah, Marco mengecek ibunya yang lagi sakit. Karena hal itu, ia rela melakukan apapun demi membiayai pengobatan ibunya. Selain mencari uang untuk pengobatan ibunya, Marco juga sibuk mencari ayah kandungnya yang meninggalkannya sejak kecil. Esoknya Marco pergi ke panti asuhan untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Namun pemilik panti belum mendapatkan informasi mengenai ayah Marco berada. Dan bapak panti lebih menyarankan Marco membawa ibunya untuk dioperasi. Nah, sedikit informasi, jadi si Marco ini tuh blasteran Korea Filipina. Atau orang-orang sana sering menyebutnya dengan istilah kopino. Awas, bukan kopi cup. Jadi gini guys, dengerin gerah. Diketahui dulunya Filipina banyak dikunjungi orang Korea Selatan dan mereka kerap mampir ke daerah-daerah prostitusi. Taulah prostitusi itu apa? Nah, dari hasil pengeceritaan mereka, lahirlah anak-anak kopino. Tapi mirisnya, banyak anak-anak hasil bisnis prostitusi itu tidak diakui oleh orang tua Korea Selatan mereka. 그런 형태들이 많이 있었는데 그런 것이 또 가난한 빈곤 국가로 가서 똑같이 또 다른 가해자 국가가 된 이런 경우라고 볼 수 있을 것 같아요. Nah, jadi kayak si Marco ini, setelah dia dewasa sibuk mencari bapaknya.
Paham kan? 아버지 일 때문에 언젠가 찾을 수 있을 거야. Sebelum pergi, Marco meninggalkan beberapa lembar uang untuk membantu kebutuhan panti. Kemudian Marco pergi ke bar dan memesan kawa-kawa, lalu ia mencoba peruntungannya kembali dengan taruhan judi bola. Ia berharap bisa menang untuk tambahan biaya pengobatan ibunya. Tak berselang lama, datang seorang pria yang kemudian pria itu menawarkan sebuah pekerjaan yang menarik untuk Marco. Malam harinya, Marco yang duduk di depan jendela mendapati pesan bahwa taruhan judi bolanya kalah. Ia pun tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran bule tersebut. Yang ternyata Marco disuruh untuk menjadi mata-mata dari kelompok penjahat untuk melancarkan aksinya. Sebelum beraksi, Marco diberi pistol untuk berjaga-jaga. Dan saat ia hendak memasuki bangunan tersebut, tiba-tiba muncul sekelompok gangster yang menyerang Marco. Saat Marco hendak menodongkan pistol ke arah mereka, ternyata pistol tersebut tidak memiliki peluru dan bisa dipastikan bahwa Marco telah dijebak oleh bule itu. Marco memilih untuk lari dan menghindari mereka. Namun tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil. Pemilik mobil itu keluar yang ternyata seorang wanita cantik yang juga berasal dari Korea. Wanita itu kemudian membawa Marco ke rumah sakit untuk diobati. Esoknya, Marco yang sudah mendingan berencana untuk pulang. Tak lama kemudian si wanita yang menolongnya masuk ke kamar untuk melihat kondisinya dan memberikan uang imbalan permintaan maaf karena telah menabrak Marco. 죄송했습니다. Marco pun pergi dari rumah sakit. Saat sedang berjalan dan menghitung uang pemberian wanita tadi, tiba-tiba Bapak Panti menghubungi Marco untuk segera datang ke panti asuhan. Sesampainya di panti asuhan, Bapak Panti memberitahu Marco kalau ayah Marco sudah ditemukan dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan membawa Marco untuk bertemu dengan ayahnya di Korea. Menurut Bapak Panti, ini adalah sebuah keberuntungan karena sangat jarang orang tua Korea Kopino mencari anaknya sendiri. Karena biasanya mereka cuma cerot di dalam lalu kabur. Atau bahasa lembutnya colok leos. Astagfirullah. Singkat cerita, sebuah mobil hitam berhenti di perkampungan. Seorang laki-laki turun dari mobil. Diketahui pria ini bernama Kang. Ia bersama pengawalnya datang untuk berkunjung ke rumah Marco. Dari kejauhan terlihat seseorang yang mengawasi mereka, yang ternyata itu adalah nobleman. Di sini masih penuh tanda tanya tentang siapa nobleman ini. Dia tuh suka tiba-tiba muncul dengan tingkah konyolnya. Untung kasep, ha? Marco yang sedang menemani ibunya mendadak terkejut karena ada tamu tak diundang datang ke rumahnya. Ternyata pria tersebut adalah suruhan ayahnya untuk membawanya ke Korea. Kang memberikan kartu nama dan menyampaikan beberapa informasi mengenai kedatangannya, di mana ayah Marco yang sekarang lagi sakit, dia tidak bisa datang menemuinya dan meminta seseorang untuk menjemput Marco. Kang juga sudah menyediakan beberapa dokumen untuk memberangkatkan Marco dan mencarikan orang untuk menjaga ibunya selama Marco di Korea. Hal tersebut sebenarnya mengejutkan untuk Marco, tetapi karena rasa ingin tahu terkait ayahnya, membuat Marco mengesampingkan hal tersebut dan tetap mengikuti ajakan Kang untuk ke Korea. 님한테는 어머니 수술비 정도는 여기서 서울까지 금방이야. Scene berpindah ke Korea, kita akan diperkenalkan kepada seorang pria bernama Direktur Han. Nampak dia seorang pria kaya yang memiliki banyak kekuasaan. Tak lama kemudian, seseorang menghubungi Direktur Han yang ternyata itu dari Kang. Ia memberi kabar bahwa dirinya dalam perjalanan ke Korea bersama Marco. Direktur Han mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Setelah itu, Direktur Han menginformasikan kepada ayahnya yang terlihat sudah tidak walak kaya dan berbicara dengan senyum lebar bahwa sebentar lagi anak bungsunya bakal datang mengunjungi mereka dari Filipina. Direktur Han meminta kepada ayahnya untuk bersabar. Di sini terungkap ternyata Direktur Han merupakan saudara laki-laki Marco dari ibu yang berbeda. Jadi si Direktur Han ini kakak tiri Marco. Walaupun sang ayah tidak memberikan tanggapan setiap Direktur Han bicara, namun Direktur Han tetap duduk di samping ayahnya sambil pelenyun udud. 잡종 새끼가 지금 오고 있다고 이리로. Kembali kepada Marco beserta orang suruhan kakaknya, dia langsung berangkat ke Korea. Malam harinya, saat di pesawat, tanpa sadar Marco didatangi nobleman. Jelas Marco kaget saat itu. Ini orang kenapa suka tiba-tiba datang?
Akhirnya, rasa penasaran Marco menyadarkan nobleman dan membuatnya memperkenalkan diri serta menyampaikan beberapa informasi kepada Marco bahwa Marco akan tetap mati jika pergi ke Korea. Namun Marco tetap menganggap nobleman adalah pria yang gila. 절대적으로 조심을 해야 돼. 코피로 튀낼 일 있어. Sebenarnya nobleman pun menyadarkan Marco untuk tetap waspada dan jangan terlalu percaya dengan seseorang yang memberikan kemewahan secara cuma-cuma. Dan itu sedikit memberikan rasa penasaran Marco timbul. 조만간 또 보자. Saat sampai di bandara, Marco, Kang bersama dua anak buahnya berjalan untuk menuju mobil. Saat itu, Kang menghubungi seseorang yang ternyata itu adalah si wanita yang pernah menabrak Marco. Ia merupakan suruhan untuk membereskan orang-orang yang berkaitan dengan Marco di Filipina, termasuk membunuh bule yang sempat menipu Marco dan membunuh perempuan yang sedang menjaga ibu Marco. Dan tanpa diduga, ibu Marco entah dibawa pergi kemana. Sampai akhirnya, Marco memasuki mobil dan melanjutkan perjalanan untuk bertemu ayahnya. Ya, ini si nobleman. Lagi-lagi dia muncul sambil batuk handsome. Kembali ke bandara, terlihat si wanita sedang mengobrol dengan seorang gadis SMA. Biar kalian tidak puyeng, kita kenalin dulu wanita ini bernama Yeonju. Yeonju ini adalah suruhan gadis SMA ini yang merupakan adiknya Direktur Han, kita panggil saja Susan. Jadi si Marco juga kapilancek sama si Susan ini. Yeonju bertanya apa yang harus dia lakukan. Susan menjawab cukup menjalankan perintah awal. Oke. Kemudian Susan meminta barang pesanannya kepada Yeonju yang entah apa isi di balik kotak biru itu. Di perjalanan saat akan menemui ayahnya, perasaan Marco entah senang atau was-was, dia terlihat kayak orang bingung. Dia hanya bisa diam dan memantau situasi di perjalanan mereka. Sementara itu di sebuah tanah yang luas, terlihat Direktur Han ditemani banyak pengawal yang membawa senjata api. Tak berselang lama, datang beberapa mobil yang membawa dua pria tua yang hanya memakai pakaian dalam dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Ternyata, dua pria ini ketahuan menghambur-hamburkan uang perusahaan dan memakainya untuk berpoya-poya dengan wanita-wanita seksi yang ada di bar. Hal tersebut jelas-jelas membuat marah Direktur Han dan menembak salah satu pria tersebut. 아, 여기 있어. Tersisa satu pria yang belum ia bunuh, namun sebelum menembak, Direktur Han seakan-akan memberikan kesempatan kepada pria itu untuk bertobat. Namun, inilah yang terjadi. 지그재그 뛰어요. 자, 하나, 둘. Para anak buah Direktur Han langsung membereskan mayat kedua pria itu. Dalam perjalanan menuju rumah sang ayah, mobil yang Marco tumpangi terlihat ada mobil lain yang mengikutinya. Setelah mobil itu mendekat, ternyata yang mengikuti mereka adalah nobleman. Nob memberikan kode kepada Marco untuk memakai sabuk pengaman. Di sini terlihat bahwa orang yang mengenal nobleman hanya Marco saja. Dan tiba-tiba Nob menembak sopir beserta semua orang yang ada di mobil tersebut kecuali Marco. Dan alhasil mobil yang Marco tumpangi oleng dan menghantam pohon. Kesadaran Marco menipis, namun dalam sedikit kesadarannya, Marco dapat melihat seseorang yang mendekati dia dan menembak orang-orang berjas yang bersama Marco di dalam mobil. Direktur Han yang mendapat kabar bahwa mobil yang membawa Marco kecelakaan membuatnya panik dan menyuruh semua orang untuk mengunjungi lokasi kecelakaan. Kembali ke Marco yang baru sadar, mencoba melepaskan sabuk pengaman tersebut lalu keluar dari mobil dengan tertatih-tatih karena masih merasa terkejut. Dan saat dia mencoba berjalan ke arah jalan raya, di sana sudah ada nobleman yang lagi membaca majalah. Seketika Marco merasa takut, namun Marco tetap berusaha mempertanyakan apa maksud dari nobleman mencarinya. Dan Nob beralasan bahwa mereka adalah teman. Namun Nob tetap memberitahu Marco bahwa kemanapun Marco pergi pasti akan mati. Marco pun berusaha menghindar dan berlari memasuki hutan agar tidak terbunuh oleh nobleman. Di ujung hutan, dia menemukan jalur jalan raya dan secara tak terduga muncul mobil nobleman. Marco mencoba menghindar namun tetap bisa dikejar oleh mobil yang dikendarai oleh nobleman.
Hingga akhirnya tiba-tiba hujan turun, No pun mengurungkan niatnya untuk mengejar Marco. Dia juga kembali batuk-batuk handsome, tapi apa mungkin Shinobi ini punya penyakit? Atau karena dia nggak mau pakaiannya jibrek dan ketampanannya luntur? Para bodyguard Direktur Han hanya menemukan lokasi kecelakaan yang menewaskan orang-orang suruhannya untuk membawa Marco. Tetapi jasad Marco tidak ada di tempat. Direktur Han yang berada di rumah merasa kesal, tetapi tetap menunjukkan tawanya di depan ayahnya yang terbaring lemah. Kembali ke Marco yang tiba di sebuah wartel, ia menghubungi nomor yang tertera dalam kartu pemberian pengacara Kang, dan orang yang Marco hubungi adalah Yeonju. Marco diminta untuk menunggu di sana dan dia akan menjemputnya. Namun nobleman datang dengan mobilnya dan kembali mengejar Marco. Marco terus berlari menyusuri gang untuk menghindari Nob. Tapi akhirnya Marco pun ketangkap sama si Nob. Sebenarnya si Nob ini pengen si Marco ini untuk lebih tenang dan bisa mengobrol dulu gitu. Tapi si Marco tetap gak percaya. Untung saja pada saat itu Marco melihat mobil Yeonju. Tanpa pikir panjang, Marco masuk ke dalam mobil. Nobleman kembali ke mobilnya dan berencana mengikuti mobil yang membawa Marco. Di dalam mobil, Marco pun tersadar bahwa Yeonju adalah wanita yang gak sengaja menabraknya ketika di Filipina. Marco semakin bingung sebenarnya apa sih tujuan mereka-mereka ini. Di saat mobil Yeonju melintas tol, tanpa diduga berlawanan arah dengan mobil yang membawa Direktur Han yang memang berencana mencari keberadaan Marco. Dan saat mengetahui Marco berada di mobil Yeonju, Direktur Han langsung memutar arah mobilnya dan mengikuti mobil Yeonju. Singkatnya, Yeonju dan Marco berhasil menghindari dari kejaran Direktur Han dan bodyguardnya. Ia memasuki hutan pinus dan berhenti di sana. Lalu Yeonju mengajak Marco untuk mendiskusikan terkait kesehatan ayah Marco yang tinggal menuju ajal. Sedangkan para saudara Marco hanya menginginkan harta. Jadi Direktur Han, yaitu kakaknya si Marco, meminta Marco datang ke Korea karena ingin mengambil jantung Marco untuk ditransplantasikan kepada ayahnya. 에단. 사거나 그럴 리는 없었을 수도 있겠다. 어떻게든 아버지를 살려야 돼. 그래서 네가 필요한 거야. Setelah Yeonju menceritakan semuanya, secara tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dan berencana membunuh Marco agar jantung Marco tidak jadi didonorkan untuk ayahnya tersebut. Ya, karena Yeonju berada di pihak Susan, adik Direktur Han. Dan dalam diam, Marco pasrah saat ditodong dengan pistol. Tetapi sebelum penembakan itu terjadi, nobleman datang dan menabrakkan mobilnya ke dashboard mobil Yeonju. Untungnya, Marco bisa pergi melarikan diri dari sana. Dan Yeonju juga harus tewas di tangan nobleman. 정말. Marco yang berusaha terus berlari, tak terasa sampai ke ujung jalan dan di sana dia bertemu dengan mobil rombongan Direktur Han yang akhirnya membawanya untuk bertemu dengan ayahnya. I'm happy to meet you. Dengan tangan terikat, Marco memasuki rumah mewah di tengah hutan tersebut. Lalu saat menaiki tangga terlihat Susan yang sudah menunggu kedatangan mereka, lalu menyampaikan beberapa kata kasar kepada Marco. 역시 우리 오라버니 능력 좋아. 기어코 찾아내셨네. 족같다 너. Susan pun pergi ke kamarnya dan membuka kotak biru pemberian Yeonju yang ternyata berisi sebuah beceng untuk membunuh Marco. Di dalam kamar, Marco melihat kondisi ayahnya yang terbaling lemah tidak walakaya. Direktur Han mengajak Marco berfoto untuk mengabadikan pertemuan mereka. Namun Marco kembali berontak untuk kabur, tetapi tidak bisa karena seorang dokter menyuntikkan obat bius untuk Marco. Kemudian Marco dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan operasi pengangkatan jantung yang akan didonorkan kepada ayahnya. Direktur Han yang melihat melalui CCTV merasa senang dan memilih untuk berendam sambil menunggu operasinya selesai. Di dalam ruang operasi, Marco terbaring lemah, namun tiba-tiba dia sadar dari tidurnya yang membuat perawat shock dan dokter meminta perawat lain untuk kembali membius Marco.
Bukannya kembali membius Marco, perawat tersebut malah membius dokter dan melukai semua orang di sana. Yang ternyata perawat tersebut adalah nobleman yang menyamar untuk menyelamatkan Marco. Suasana menjadi sangat genting. Di saat nobleman berusaha membawa Marco keluar dari ruangan, Direktur Han beserta bodyguardnya segera bergegas ke ruangan operasi. 야, 그 잡종 새끼 절대 죽으면 안 돼, 알겠어? 야! Sebelum keluar, Marco mencoba mendekati ayahnya dan menanyakan kenapa dia bisa dilahirkan dari keluarga seperti itu. Apakah aku benar anakmu? Dengan kesadaran yang lemah, sang ayah mencoba menggapai tangan Marco agar tidak meninggalkannya. Tetapi Marco tetap memilih untuk pergi. Nobleman membuat rencana dengan memanfaatkan Marco, di mana menjadikan Marco sebagai sandaran. Dan dia juga meminta uang $10 juta untuk nyawa Marco. Di situ Direktur Han sedikit bernegosiasi dengan Nob. Namun di tengah-tengah negosiasi, tiba-tiba Susan muncul dan mengarahkan pistol ke arah wajah Marco, yang mana itu diketahui oleh nobleman. Setelah terjadi baku tembak yang disebabkan oleh Susan, tanpa diduga kaki nobleman terkena peluru dan itu sangat menyakitkan bagi nobleman. Etah, lebay pisan, ha? Itu cara menenemehan batur. Detak jantung ayah Marco kembali melemah dan itu membuat Direktur Han sangat marah lalu masuk dengan menodongkan senapan ke arah nobleman. 개새끼야, 뭐 하는 거야, 지금? Namun sebelum terjadi baku tembak, terjadi negosiasi jumlah harga nyawa Marco yang disetujui Direktur Han dengan jumlah $10 juta. Di saat uang masuk ke dalam rekening nobleman, dia menyerahkan Marco serta ayahnya kepada Direktur Han. Karena sudah tidak ada lagi kepentingan di sana, nobleman berencana untuk pergi, tetapi dihalangi oleh para bodyguard Direktur Han. Stop. $10,000 안 돌아와. Saat Direktur Han ingin menembak nobleman, tidak ada rasa takut ataupun gemper dari wajah nobleman karena dia merasa sangat profesional menangani hal itu. Lalu tak berselang lama, terjadi baku tembak di dalam ruangan yang menewaskan para bodyguard Direktur Han. 나 프로거든. 와방아! Nobleman berhasil membunuh banyak orang, termasuk saat Direktur Han ingin menembak nobleman, ia berhasil menembak Direktur Han tepat pada ulu hatinya. Hal itu membuat Direktur Han tak berdaya menuju kematiannya. Direktur Han mencoba duduk di sofa dan menyampaikan beberapa kata kepada nobleman sebelum dia benar-benar mokat. Nobleman kemudian mendekati Marco dan kembali teringat bahwa kakinya tertembak. 존나 아파. 진짜. Marco yang masih kaget dengan kematian kakaknya, tiba-tiba nobleman mengeluarkan beberapa kata bahwa Marco tidak ada hubungannya dengan mereka. Tenang, semuanya akan terjawab. Dengan bantuan Marco, nobleman berjalan tertatih-tatih dan berhenti di tengah jalan karena melihat bayangan Susan yang kembali menodongkan pistol untuk membunuh Marco. Tetapi hal itu dihalangi oleh perkataan nobleman yang janji akan membawa Marco pergi agar tidak mengambil harta ayahnya. Marco yang merasa kecewa dengan perkataan Susan, di mana menganggapnya sebagai pengemis dalam keluarga itu. Marco yang sudah rudet tidak segan-segan menampar Susan hingga tersungkur. 그지 새끼야? Nah, di sini semuanya bakal terungkap, di mana nobleman menyampaikan kejujuran. Sebenarnya Marco tidak ada hubungan darah dengan keluarga tersebut karena nobleman lah yang telah memanipulasi data pribadi Marco agar sesuai dengan seseorang yang dicari oleh Yeonju untuk mendonorkan jantung kepada ayahnya Direktur Han yang ternyata imbalannya sangat tinggi.
Nobleman mengajak Mr. Kim untuk membantu rencananya yang nantinya mereka bisa mendapatkan dana untuk memenuhi biaya panti asuhan milik Mr. Kim tersebut. Dan disetujui dengan targetnya adalah Marco untuk menjadi umpan. Dari semua rangkaian sebelum Marco ke Korea, itu adalah rencana dari Nobleman. Edan, ini film sangat memplot twistkan. Hal itu jelas mengejutkan bagi Marco. Dia kecewa, kesal, dan ingin menghajar Nobleman. Di sini Nobleman mengungkapkan bahwa dirinya juga seorang kopino. Karena melihat kondisi batuk Nobleman yang mengeluarkan darah, membuat Marco mengurungkan niatnya untuk menghajar Nobleman dan mengikutinya meninggalkan rumah mewah tersebut. 너 다시 오지 마. 야, 너 부르잖아. 네, 해야지. Setelah semuanya kembali membaik, di mana Mr. Kim akhirnya bisa merenovasi panti asuhannya, dan Marco yang kembali dengan rutinitasnya menjaga sang ibu yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Filipina. Tak lama Nob datang berkunjung ke rumah sakit untuk menemui Marco dan membahas tentang kehidupan mereka mendatang. Hubungan Marco dan Nobleman semakin akrab. Nobleman pengen berbuat baik untuk terakhir kali dalam hidupnya, yaitu dengan membantu Marco. 어머니랑 행복하게 잘 살고 친구야. Nah, menyangkut penyakit Nobleman, ternyata itu adalah kesalahan dari rumah sakit. Yang ternyata selama ini Nobleman memang tidak mengidap penyakit apapun, dan menyangkut obat yang selalu dikonsumsi, ternyata itu adalah suplemen. Dan hal tersebut benar-benar mengejutkan untuknya. Setelah semuanya dilakukan untuk mendapatkan uang agar bisa operasi, ternyata semuanya sia-sia. Tetapi Nob tetap merasa senang karena tidak sakit apapun. So, this is... They're good for you. Go clinics without permits. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Sangat memplot twistkan. Biar kami Mina Oge, Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.